Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online Menora Stars. Bagaimana kabar kalian? Walaupun kita masih stay at home, kalian juga masih sekolahnya online di rumah, tapi kalian harus tetap bersemangat ya. Tetap kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kalian dimanapun kita berada. Walaupun saat ini adik-adik juga ada di rumah, tapi kalau kalian sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Oke, ayo semuanya sekarang kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Yuk kita menyanyi untuk Tuhan. Pinter sekali adik-adik, kalian sudah memuji Tuhan dengan bersemangat. Kak Novi tadi lihat loh, terlebih lagi Tuhan Yesus pasti melihat kalian. Oke adik-adik. Loh, Kak Sifra, kenapa? Kak Novi, ini sedih banget Kak. Apanya Kak yang sedih? Kenapa adik-adik? Jangan nangis dong. Aduh adik-adik gimana nih? Apanya Kak Sifra, kenapa? Aku lihat video ini Kak, ini videonya bikin terharu banget. Video apa Kak? Aku juga mau lihat. Yuk adik-adik kita nonton bareng-bareng yuk.
พรชัยอยู่ไหนน่ะ มาทำเวรนี่หรือล่ะครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววมาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Kak, beneran ini videonya sedih banget. Adik-adik bener kan? Emang iya Kak, jadi yang bikin aku sedih itu ini tuh kayak anaknya itu Kak bener-bener sayang banget sama orang tuanya. Iya bener. Aku terharu banget lihat anak masih ada ternyata yang benar-benar sayang sama orang tuanya Kak. Dia benar-benar mau pulang terus sampai bantuin orang tuanya yang lagi kerja Kak. Aku nggak tahu deh sampai sekarang masih ada nggak sih anak kayak gitu. Kak Novi yakin pasti adik-adik di rumah juga anak-anak yang mengasihi orang tuanya, Kak. Iya sih ya. Pas banget Kak Sifra, Benar-benar. hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang mengasihi orang tua. Nah, adik-adik, ayo sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik sungguh-sungguh kita mau berdoa. Kak Sifra pimpin dalam doa ya. Oke Kak. Ya udah adik-adik, sekarang kita berdoa dulu sebelum kita dengerin firman ya adik-adik. Mari kita berdoa dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh selalu memimpin kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kakak yang membawakan firman, biar juga Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sukacita kan? Tunggu. Kayaknya tadi ada yang sedih ya, Kak? Oh, kayaknya ada yang sedih deh. Kenapa ya? Oh, tadi baru lihat film ya. Wes, filmnya menyentuh adik-adik ya. Karena tadi ada anak yang disuruh menggambar superhero, pahlawannya. Pahlawannya itu siapa yang menjadi kebanggaannya? Tetapi
ada satu anak ini, dia menggambar superhero-nya itu tukang sapu loh adik-adik. Siapa itu ya? Kenapa dia cepat-cepat buru-buru pulang loh? Wah, dia lari, dia buru-buru pulang, mau menemui superhero-nya. Ternyata adik-adik, superhero-nya, pahlawannya adalah mamanya sendiri. Ya, dia sangat mengasihi, dia sangat menyayangi mamanya loh. Sehingga dia buru-buru cepet-cepet. Kenapa dia ya buru-buru dia? Ternyata kaki mamanya sedang sakit. Karena kemarin habis jatuh adik-adik. Ternyata anak ini begitu mengasihi, begitu menyayangi sama mamanya. Nah adik-adik, ada cerita di dalam firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dalam firman-Nya, kita akan baca bersama-sama ya, sama Kak Lulu ya. Yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Begini firman Tuhan katakan ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini dia adik-adik, mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Ternyata menghormati orang tua itu indah loh adik-adik. Nah, ada tuh ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 20. Di sana dikatakan bahwa kalau kita menghormati orang tua itu indah ternyata. Indah bagaimana sih Kak Lulu? Orang mama sering ngomel-ngomelin aku. Mama sering marah-marah sama aku. Tunggu dulu. Terkadang orang tua itu menyatakan kasihnya, orang tua itu menyatakan rasa sayangnya sama kita itu dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita mau adik-adik. Contohnya, dia menasehati adik-adik, dia menegur adik-adik supaya apa? Supaya mengerti, supaya pintar, supaya tahu kebenarannya. Nah, terkadang kita tidak mengerti seperti apa yang orang tua pikirkan. Nah, tetapi kalau kita mau taat sama orang tua, kita mau hormat sama orang tua, ternyata itu indah di mata Tuhan. Oke? Kita kalau dinasehatin sama papa mama, makanya jangan suka ngambek. Karena itu untuk kebaikan kita. Nah, lagi nih, kalau lu mau tanya, cerita di Alkitab, siapa yang tahu nama orang tuanya Yesus? Pasti semuanya tahu kan? Nama papanya adalah Yusuf dan nama mamanya adalah Maria. Nah, adik-adik tahu nggak? Selama Yesus ada di bumi ini, Yesus itu sangat taat loh. Yesus itu sangat mengasihi papa mamanya, yaitu Maria dan Yusuf. Dia tidak pernah membantah adik-adik sama orang tuanya. Dia selalu taat dan menghormati orang tuanya. Nah, kita mau contohlah kehidupan dari Yesus yang mengasihi orang tuanya. Karena mengasihi atau menghormati orang tua itu adalah perintah. Kalau perintah hukumnya wajib adik-adik. Karena itu indah katanya firman Tuhan. Supaya apa? Nih yang kedua, kalau tadi kita menghormati orang tua karena itu indah. Yang kedua supaya apa? Kita berbahagia. Wow, siapa mau bahagia di sini? Tunggu. Bahagia itu adik-adik bukan hanya karena kita punya uang yang banyak nih. Wah, kita dapat uang saku dari opa, dari oma, dikasih kakek nenek, dikasih sama mama papa, kita punya uang yang banyak, rumahnya
gede, mewah. Bahagia itu bukan seperti itu adik-adik. Tetapi bahagia itu adalah ketika kita mau menghormati orang tua tadi. Ya, karena kalau kita hormat, kita akan bahagia dan panjang umur. Siapa yang mau panjang umur di sini? Semuanya mau panjang umur. Kuncinya adalah kita mau menghormati orang tua supaya kita bahagia. Bahagia itu ukurannya juga bukan karena kita terkenal tuh di Instagram banyak yang like. Wah, siapa yang kayak gitu? No. Nah, jadi ukuran kita berbahagia adalah ketika kita menghormati orang tua, mengasihi orang tua kita ya. Dengan cara bagaimana adik-adik kita menghormati orang tua supaya panjang umur kita? Yaitu dengan berdoa, mendoakan orang tua kita, berdoa buat papa mama. Siapa yang sering berdoa buat papa mama sebelum tidur? Saya tahu orangnya, karena adik-adik sangat mengasihi orang tuanya, jadi pasti suka mendoakan orang tuanya. Itu adalah bukti kalau kita mengasihi, kita hormat sama orang tua. Oke adik-adik, nah kakak Lulu mau tantang nih, kalau saat ini ada papa atau mamamu di sebelah kanan atau kirimu, hampiri dia, coba peluk dia. Atau mama lagi ada di dapur, kalian ke sana ya. Kalian bilang, "Mama, terima kasih, mama sudah mendidik aku. Terima kasih mama sudah mengajari aku. Terima kasih papa sudah ikut menjaga, merawat aku, ikut mengantar aku sekolah." Katakan, ayo segera ya, segera. Karena itu tanda bakti kita, hormat kita sama orang tua adik-adik. Semuanya pintar. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis dengan kata-kata, ambil pensil atau pulpenmu, kamu tulis di buku. Katakan dan nyatakan kasihmu, rasa hormatmu kepada orang tua. Kasih kepada orang tua. Kamu bilang bahwa papa, mama terima kasih sudah membesarkan aku selama ini, sudah menjaga dan merawat aku. Nah, adik-adik, seperti itu firman Tuhan yang ada. Nah, kita mau taat, kita mau menghormati orang tua, karena kita kata firman Tuhan itu adalah indah. Dan supaya kita berbahagia. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati di minggu depan. Oke adik-adik, sekarang kita mau lihat siapa pemenang challenge minggu lalu. Kalian penasaran kan? Ini pemenangnya. Nah, adik-adik, sekarang kalian pasti pengen tahu apa challenge kita minggu ini. Kalian tadi sudah dengar kan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Luluk. Tentang apa ayo? Ya, mengasihi orang tua. Nah, challenge kita minggu ini, kami minta untuk kalian membuat video saat kalian mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kalian kepada papa atau mama, ya. Dan kalian bisa buat seromantis mungkin. Kalian bisa bikin puisi, kalian bisa menggambar bunga, pokoknya apa aja sebagai ungkapan cinta kalian kepada papa dan mama. Jangan lupa kirimkan video kalian paling lambat hari Rabu pukul 6 sore kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Kakak tunggu. Waktunya ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita kali ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam
Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi ya, ayo ikutin pelan-pelan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, adik-adik jangan lupa hafalkan ayat hafalannya dan kirimkan video kalian menghafal ayat hafalan kepada guru supaya poin kalian bisa dihitung. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya percaya adik-adik semuanya diberkati Tuhan. Kita yuk berdoa ya. Itu kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Kebenaran firman-Mu Engkau tanamkan di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mengasihi orang tua kami rindu juga berdoa buat orang tua kami. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Engkau memberikan kasih karunia kepada papa, mama, orang tua kami, sehingga Tuhan kami boleh panjang umur di bumi. Dan karena itu adalah perintah yang daripada Tuhan. Terima kasih buat segenap tim yang ada. Tuhan memberkati, baik itu Bapak dan Ibu Gembala, kakak-kakak kami yang sudah mengajari kami. Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan oleh Roh Kudus turun atas engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.